Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau kita coba teliti terkait ayat puasa di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187, kita dapati di situ di ayat 186 Allah sisipkan perintah untuk berdoa. Di 183 Allah berbicara tentang hukum puasa. Di 184 Allah berbicara tentang hukum puasa. Pun demikian di ayat 185 sampai nanti di akhir ayat 187 Allah juga berbicara tentang hukum puasa dan juga iktikaf yang juga masih ada kaitannya dengan puasa. Tapi di situ kalau kita amati di ayat 186 Allah menyampaikan tentang perintah doa. Allah sisipkan perintah doa di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Ayat 186 surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku, kata Allah di ayat tersebut. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, itu di ayat 186 Allah berbicara tentang perintah doa. Yang sebelumnya di ayat 183 sampai 185 dan di 187 Allah berbicara tentang hukum-hukum seputar puasa. Pemirsa Al-Kalam yang semoga dirahmati oleh Allah, kita diperintahkan untuk banyak berdoa ketika kita berpuasa. Karena memang orang yang berpuasa itu kondisinya sangat dekat doanya untuk dikabulkan oleh Allah. Maka dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, salah satu la turaddu da'watuhu. Ada 3 kelompok, ada 3 orang yang doa mereka tidak akan tertolak. Doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Doa mereka akan diijabahi oleh Allah. Apapun permintaannya Allah akan kasih. 3 kelompok. Siapa ketiganya? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang memperhatikan urusan rakyatnya, pemimpin yang senantiasa perhatian terhadap kondisi lingkungan dan rakyatnya. Itu yang pertama. Maka pemimpin seperti ini, jika dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Kemudian yang kedua, wasaib hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Orang puasa ketika dia berbuka. Ini juga satu kondisi di mana orang akan mudah doanya dikabulkan oleh Allah. Maka ketika kita berpuasa, sempatkan waktu untuk berdoa, apalagi menjelang berbuka. Karena itu memang waktu yang sangat mustajab, waktu yang paling baik bagi seseorang berdoa, karena Allah akan kabulkan doanya bagi orang yang berpuasa. Wasaim hina yuftir, orang yang puasa ketika dia berbuka. Sempatkan 5 menit, 10 menit berdoa kepada Allah, minta ampunan Allah, minta rahmat dari Allah, sampaikan kebutuhan kita kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, karena memang waktu itu sangat mustajab bagi kita untuk berdoa. Dan kemudian yang ketiga, wada'watul madhlum, dan juga doa orang yang terzalimi, orang yang teraniaya, orang yang terzalimi itu juga sama. Kondisi mereka sangat dekat dengan Allah, sehingga doa yang mereka panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi bisa kita lihat, Rasulullah pun menyampaikan bahwa orang yang puasa itu punya kekhususan. Kondisi mereka ini membuat mereka dekat dengan Allah. Apalagi ketika mereka akan berbuka. Kondisi itu sangat mustajab bagi seseorang untuk berdoa. Tidak hanya itu pemirsa Al-Kalam, ketika kita sahur itu juga sama. Sempatkan waktu untuk berdoa. Itu juga termasuk waktu yang mustajab.
bagi orang yang hendak berpuasa. Dalam salah satu hadis, Rasulullah pun menyampaikan, innallaha yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwa setiap malam itu Allah akan turun ke langit, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhirnya waktu ketika kita sahur sebelum subuh. Nah, itu sepertiga malam yang terakhir. Allah akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Apa yang Allah lakukan? Mencari hambanya. Allah lihat hambanya di muka bumi ini. Ya. Siapa yang minta Allah, maka Allah akan kabulkan. Man yad'uni fa'astajibulah. Barang siapa yang minta kepadaku, kata Allah, fa'astajibulah, maka aku akan kabulkan doanya, permintaannya akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyalah. Siapa yang minta kepadaku, aku kasih. Permintaan apapun yang dipanjatkan kepada Allah, Allah akan kasih kepada hamba tersebut. Waktu yang mustajab, waktu yang sangat tepat untuk berdoa. Maka sempatkan juga ketika kita makan sahur bersama keluarga misalnya, kita ajak keluarga kita untuk berdoa. Ya, kita panjatkan doa. Mungkin sebelum makan atau setelah makan, ketika masih tersisa waktu, sempatkan waktu untuk berdoa. Jangan sampai disia-siakan waktu yang mustajab tersebut. Allah cari hambanya yang sedang berdoa kepadanya. Untuk apa? Untuk Allah ijabahi doanya, untuk Allah kabulkan doanya, untuk Allah berikan permintaan. Waman yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan siapa hambaku yang ketika waktu tersebut istighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Ini sebuah rahmat dari Allah. Kesempatan bagi orang yang berpuasa untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memanjatkan apa yang dia inginkan, segala kebutuhannya, segala keluh kesahnya, dia ceritakan kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir, dan juga ketika seseorang hendak berbuka. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As juga melewatkan hadis dari Rasulullah yang berbunyi, inna lis-shaimi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang puasa itu punya doa yang tidak akan tertolak. Artinya doa yang dia panjatkan akan diijabahi oleh Allah. Doa yang ia sampaikan akan diijabahi oleh Allah. Inna lis-shaimi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang puasa itu hina yuftir, ketika dia hendak berbuka, itu memiliki doa yang tidak mungkin tertolak. Makanya diceritakan bahwa Abdullah bin Amr bin As, beliau ketika mengetahui hadis ini, ketika datang Ramadan hendak berbuka, beliau pasti kumpulkan keluarganya. Beliau ajak keluarganya untuk berdoa, meminta kepada Allah, memanjatkan segala kebutuhannya kepada Allah. Ketika hendak berdoa, mengamalkan hadis yang beliau dapatkan dari Rasul tersebut, bahwa orang yang puasa hina yuftir, ketika hendak berbuka, da'watun la turad. Mereka memiliki doa yang tidak mungkin tertolak. Pemirsa Al-Kalam yang semoga dirahmati oleh Allah, satu hadis lagi yang menjelaskan bagaimana orang yang berpuasa itu memiliki keutamaan, bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah menyampaikan, falathu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab, doa orang yang sedang berpuasa. Di antaranya adalah itu. Nah, di sini Rasulullah tidak menyampaikan hina yuftir, tidak menyampaikan ketika berbuka, tapi Rasul menyampaikan da'watus shaim. Ya, doa orang yang berpuasa. Maka ketika Anda sedang berpuasa, kita sedang berpuasa, silahkan perbanyak doa. Tidak harus ketika sahur, tidak harus ketika menjelang buka, yaitu ditekankan di waktu itu. Tapi lebih dari itu, semua hari-hari orang yang berpuasa itu juga termasuk waktu yang tepat untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, di antara 3 doa orang yang mustajab tadi, yang dikabulkan doanya, itu adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Rasulullah tidak mengatakan ketika berbuka atau ketika sahur. Rasulullah hanya mengatakan doa orang yang berpuasa. Itu termasuk doa yang mustajab. Pemirsa Al-Kalam yang semoga dirahmati oleh Allah, maka mari di kesempatan yang luar biasa ini kita banyak-banyak berdoa oleh Allah, kita minta ampunan oleh Allah. Jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita mendapati Ramadan, keluar Ramadan dosa kita tidak diampuni. Pernah suatu saat Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian Jibril pun berdoa, bu'da liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celaka bagi orang yang mendapati Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Kata Rasulullah kemudian amin. Rasulullah pun mengamini doa Jibril tadi. Rasulullah mengamini doa Jibril yang mendoakan kecelakaan bagi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga kita tidak termasuk orang yang mendapati Ramadan dan tidak diampuni dosa kita. Maka mari
kesempatan yang Allah berikan ini kita bisa bertemu dengan Ramadan, kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita perbanyak doa kita di bulan suci, bulan yang penuh berkah yang Allah berikan kepada kita ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.